Misalnya hari ini majelis taklim seperti ini. Barang siapa yang mengikuti majelis taklim, malaikat mendoakannya. 70.000 malaikat mendoakannya untuk kita. Lah kira-kira kalau kita benar-benar memahaminya, misalnya hari ini majelis taklim, ketika kita mengikutinya, kita didoakan malaikat, kan nggak ada kemungkinan doa malaikat itu ditolak Allah. Pendosa malaikat tidak. Tapi hari ini banyak di antara kita maaf betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya. Pagi ini walaupun agak dingin, karena insyaallah bawaannya mau hujan aja, masih ada nikmat. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjamaah sholat subuh. Nikmat banyak, orang dikasih sehat, tapi nggak dikasih nikmat untuk beribadah. Maaf, semua makhluk Allah punya kesehatan, termasuk yang kakinya 4, tapi dikasih kesempatan enggak. Nah, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan. Kita menganggap hari ini sholat subuh berjamaah ini hal-hal yang biasa, enggak mahal. Tapi kalau ditanya, Allah mencintai kita, Allah membalasnya dengan ibadah 1 malam suntuk. Betapa besarnya ibadah subuh berjamaah, apalagi di bulan suci Ramadan, ditambah lagi apalagi di akhir-akhir Ramadan, di mana orang-orang sudah mulai nggak tahan, orang sudah mulai kalah. Ya namanya babak final. Ya kalau kakinya terkilir biasa, kalau tulang-tulangnya bengkak biasa, ya gitu juga lah. Di bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir ini memang seleksi lah namanya. Bagaimana kita meraih kemenangan, supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Aidil Fitri. Aidil Fitri itu atau Aidul Fitri itu artinya apa? Kembali kepada kesucian. Kenapa kita kembali kepada suci? Karena apa? Kita sudah melaksanakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu taqaddama min dzambi. Ini kan sering disampaikan nih. Makanya setelah bulan suci Ramadan kita kembali kepada kesucian. Karena apa? Karena barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap kepada Allah, ghufirallahu taqaddama min dzambi, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa tahun? 40 tahun bisa. Dosa berapa tahun? 30 tahun bisa, 50 tahun bisa. Artinya setelah bulan suci Ramadan dia menjadi seperti kertas putih tanpa coretan. Dan insya Allah kita ini termasuk bagian orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salat bertanggalkan salam kehariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ini berharap kepada syafaatnya, dan semua kita ingin bertemu kepadanya, dan insya Allah kita semua akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau katanya manisnya tebu dikunyah-kunyah, manisnya Ramadan ini mungkin dijalani lah. Itu pun kalau pakai iman. Kalau tak pakai iman pahit kali Ramadan nih. Apalagi tengah siang jam 1 tuh, Masya Allah matahari pas di atas kepala, besar pula matahari tadi, batang leher kering. Nah, ini sudah padilah hilang iman tuh kadang-kadang. Kalau nggak pakai iman nggak apa ya, apalah manisnya bulan puasa Ramadan nih. Orang kenyang awak lapar, kadang-kadang menjahatnya orang rokok dia, awak pecandu. Nah, ini dia. Awak pecandu rokok, diembuskannya sak sempurna tadi. Keren kali rasanya, Masya Allah. Kalau awak tak suka rokok, tak apa-apa lah. Tapi begitulah keadaan hari ini. Bagaimana siapa kita memuliakan bulan suci Ramadan? Ada beberapa kawan-kawan kita yang tidak memuliakannya, bahkan tidak mengamalkan puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini bagaimana kita mau menyelamatkan diri kita? Kita ini kan semua mau selamat. Pertama selamat dunia, yang kedua selamat akhirat. Dan ini ada harapan kita. Kalau ditanya, kalau kita boleh memilih, mau lagi kita sengsara dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kalau ditanya kita boleh memilih, kita mau bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kenapa? Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang paham akan apa yang telah ditentukan Allah pada dirinya. Kenapa? Misalnya dia berikhtiar. Ketika ikhtiarnya itu tidak sampai dan dia menggantungkannya kepada Allah, ini adalah hak prerogatif Allah, ini ketentuan Allah. Misalnya kalau ditanya apa namanya, ini kalau dicakapkan ketawa nih, dagang sawit rugi, nah, itu dia kan. Itu kan ikhtiarnya berdagang mencari keuntungan, tapi Allah tentukan rugi, disandarkannya kepada Allah bahwasanya itu adalah ketentuan Allah. Pertama, kerugiannya akan diganti Allah di akhirat. Yang kedua, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Kenapa? Dia sudah ikhtiar, tapi ketentuan Allah itu lebih baik. Kenapa? Tidak ada yang tidak baik dalam ketentuan Allah. Kalau ketentuan kita mungkin banyak yang salah. Kenapa? Kita nafsu mengambil satu keputusan. Kalau Allah untuk apa? Nah, hari ini bagaimana kita menerima ketentuan Allah? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bahagia? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung? Siapa sih orang-orang yang beruntung itu? Nah, orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan segala ketentuan Allah. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Imani semua. Kalau kita sudah mengimani rukun Islam yang ke-6, rukun iman yang ke-6 itu, kita paham Allah penentu. Ada qadar baik dan buruk misalnya. Ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang mengawasi kita. Jadi jangan sekonyong-konyong kita berbuat maksiat. Kalau Pak polisi ngawasi gitu sampai berapa kali lah Pak? Masuk kamar, selesai masalah. Polisi pun tidur, awak pun tidur. Kalau malaikat dimanapun kita, kapanpun kita, ingat ada hafazain, malaikat yang menjaga dua, yang menulis kebaikan kita dan menulis keburukan kita kapan aja. Disogok nggak bisa, ini penyakitnya. Nggak doyan duit dia. Apapun yang kita buat pasti akan ditulis malaikat dan tidak ada satu peniung pun. Kita membuat kebaikan, malaikat akan tulis. Kita buat keburukan, malaikat akan catat. Nah, hari ini bagaimana kita mengimani adanya dan hebatnya malaikat itu juga mau berdoa untuk kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah dengan janji-janjinya. Misalnya hari ini majelis taklim seperti ini. Barang siapa yang mengikuti majelis taklim, malaikat mendoakannya. 70.000 malaikat mendoakannya untuk kita. Lah kira-kira kalau kita benar-benar memahaminya, misalnya apa namanya hari ini majelis taklim, ketika kita mengikutinya kita didoakan malaikat, kan nggak ada kemungkinan doa malaikat itu ditolak Allah. Pendosa malaikat tidak. Tapi hari ini banyak di antara kita maaf betul. Hari ini mengikuti taklim,
majelis-majelis ilmu hanya untuk mendapatkan hanya mendapatkan pahala 1000 rakaat. Tidak menambah ilmu. Nah, itu maksud saya. Artinya apa? Tidak mau memahami dan tidak bisa menjalani daripada ilmu yang disampaikan. Karena niatnya cuma dapat pahala 1000 rakaat, dengar. Padahal mendengarnya saja mendapat pahala 1000 rakaat, apalagi mengamalkannya. Nah, hari ini bagaimana orang-orang beriman itu sibuk dengan amal-amal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung. Amal soleh ini Masya Allah. Hari ini Bu, Pak, kita sholat 23 rakaat. Tarawih kita kan 23 rakaat. Kita merasa hebat, kita merasa paten. Kenapa? Nggak banyak di musola-musola, nggak banyak masjid-masjid yang sholatnya 23. Dulu ini kalau nggak ditertibkan Umar bin Khattab, entah cemana nasib kita nih. Nggak ada orang tarawih mungkin. Kenapa? Para sahabat dulu ada yang 41, ada yang 43, ada yang 45, 47. Kalau kena ditentukan 43, berondok kita ukurannya. Ditentukan 23 ada yang ngorting jadi 11. Kan itu dia masalahnya kan. Apalagi ketika ditentukan 43, 47, gimana kita? Hari ini kita dengan sholat duha kita 4 rakaat, sholat duha kita 6 rakaat. Kita merasa ada jumawa dalam hati kita. Ada merasa besar, aku sudah beramal. Tahajud kita 8 rakaat, kita sudah merasa beramal. Para sahabat, para tabi'in, Masya Allah, Imam Al-Junaid 400. Satu hari istiqomah. Jadi kayaknya kalau kita membandingkan dengan mereka para ulama, berdebar jantung. Kalau mereka gak masuk surga, Bu, yang kita takutkan, kita masuk mana? Kalau mereka yang sudah berusaha dengan 200 rakaat, dengan 400 rakaat sholat sunatnya, ada yang 1000, mereka masih mengkhawatirkan turun tidak maghfirah Allah kepadanya. Di mana tempatnya? Mereka merasa takut bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan surganya Allah dan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kita berpikir hari ini, sholat kita 2 rakaat, pikiran kita entah kemana, kita masih berharap masuk surganya Allah. Kalau dipikir-pikir, jadikan para ulama sebagai motivasi untuk beribadah. Ketika kita membaca sirah ulama, bagaimana Imam Al-Ghazali, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ibnu Hanbal, Masya Allah, tabarakallah, ketawajuhannya, ketawaduannya. Untuk apa? Untuk kita contoh supaya kita tahu diri. Jangan mentang-mentang sedekah kita 18.000 aja kita sudah merasa besar. Sedekah kita 25.000 kita minta tulis di papan tulis. Ngakunya pula yang paten itu hamba Allah, kayak diakui Allah aja dia, Masya Allah. Belum tentu Allah ngakuinya kan. Kalau kita ngaku hamba Allah, ya mungkin Allah tentu gak ngakui hambanya. Siapa orang-orang yang diakui Allah? Orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminimalnya tawadu, qanaah, wara', yakin. Masuk enggak kita kategori ini? Hari ini kita merasa bagaimana kita menjadi orang yang baik. Ini bagaimana kita menjalankan amal soleh kita. Ya berupayalah kita. Agar apa? Agar hidup kita ini menjadi yang baik di dunia dan baik di akhirat. Apa yang harus kita jaga di terakhir Ramadan ini? Di terakhir Ramadan ini ada 3 yang membinasakan, kata Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu, Pak, anaknya Umar bin Khattab. Kalau ditarik silsilah ke bawahnya lagi, siapa dia? Anak cucunya Umar bin Abdul Aziz. Dahsyat juga. Makanya dibilangkan ini adalah 3 Umar. Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab ayahnya, cucunya Umar bin Abdul Aziz. Dahsyat. Abdullah bin Umar ini sahabat Rasul juga.
walaupun dia anaknya Umar bin Khattab, tapi dia masuk kategori sahabat Rasul, dan dia termasuk orang yang boleh berfatwa dikala ada Rasulullah. Dikala ada Rasulullah, dia dibolehkan berfatwa. Artinya apa? Dia mumpuni, punya ilmu, dan umurnya dipanjangkan Allah sampai masa Muawiyah. Amalnya sampai-sampai dia dibilang amalnya melebihi daripada amalnya Umar bin Khattab, saking waroknya. Tapi dia juga tidak merasa melebihi daripada ayahnya. Karena apa? Ayahnya ini Al-Faruq. Islam kuat karenanya, dan itu diakui dunia menjadi catatan sejarah, dan Allah mengakuinya menjadi catatan sejarah dalam Islam. Islam bangkit ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Apa katanya? Salasun muhlikat, 3 yang membinasakan. Kalau sudah membinasakan, kita menjadi orang yang dibenci manusia, kita dibenci Allah, kita dibenci surga, dekat kepada neraka. Apa itu? Syahun muta', kikir yang ditaati. Di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pun ada rasa kikir, jangan ditaati, Bu. Ada rasa tuh pasti. Kenapa? Apalagi mau raya, mau sedekah, anaknya untuk baju, hati-hati. Mau zakat, alah, gak usah lah, nggak nilai ketok kok. Padahal zakat ini adalah menyampaikan daripada pahala puasa, menyempurnakan pahala puasa, dan wajib bagi yang punya kemampuan. Apalagi zakat harta, Masya Allah. Ini zakat harta nih, ya Allah ya Karim. Untunglah, untung yang punya lembu 10, pikir-pikirkan zakat uangnya, yang punya zakat lembu 5, pikir-pikirkanlah sodakohnya, kan begitulah. Bagaimana kita hari ini? Karena apa? Hari ini bagaimana kita menjadikan rumah nanti lebih indah ketimbang rumah sekarang. Hari ini kita semua kan mau naik di rumah istana di dunia. Bagaimana kita membangun daripada nanti di akhirat rumah kita lebih indah daripada rumah kita di dunia. Yang kedua apa? Wahawaun muttaba', syahwat yang dipatuhi. Hari ini kita punya syahwat, iya, nafsu yang diikuti. Apalagi kita kan sudah latihan. Semua orang nafsu nengok ikan rendang waktu jam 3. Semua orang suka dengan air es waktu panas. Tapi puasa, kan kita latihan untuk menahannya. Nah, inilah latihan ini nanti ketika kita keluar dari Ramadan, kita bisa menjaga bagaimana syahwat kita, mengendalikan nafsu kita. Kenapa? Orang-orang yang paling paten itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya, bukan membunuh nafsunya. Nah, kalau nafsunya mau dibunuh, bunuh aja orangnya. Karena setiap orang pasti bernafsu. Kapan matinya nafsu? Ya mati orangnya. Tapi bagaimana mengekang nafsu kita itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Yang terakhir apa? Ijabul mar'i binafsi, takjub kepada dirinya sendiri. Nah, ini terjadi kita nih. Hari ini apapun karya kita, Pak, apapun hari ini yang kita buat, ini adalah pemberian Allah. Ini bukan punya kita. Hari ini kita sampai ke masjid ini, sampai ke musola ini, bukan karena kita. Ada orang yang berniat gak disampaikan, orang yang stroke. Ada orang yang berniat gak disampaikan, orang yang sakit hari ini di rumah-rumahnya nih. Ada yang berniat ke masjid, ada yang berniat ke musola, tapi tak disampaikan Allah. Kita ini disampaikan Allah. Jadi jangan merasa hebat, bersyukur aja Allah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa taat kepada Allah. Kalau ditanya lantam-lantamnya manusia yang dihinakan Allah, ingat Fir'aun mati keselak garam. Fir'aun itu ngaku Tuhan, matinya apa? Teminum air laut. Apa dihebatkan? Meraku Tuhan dia. Namrud mengaku Tuhan, matinya pakai apa? Termasuk anak nyamuk ke dalam hidung, masuk ke dalam otak, besar, meninggal. Meninggalnya apa? Bunuh diri. Sakit di kepala tuh, diantukkan sana, antukkan mati. Jadi jangan merasa besarlah kita hidup ini. Karena apa? Ini adalah anugerah Allah dan pemberian Allah
bagaimana kita menjalaninya. Qarun, kelak kali hidupnya, pelit kali, ketimbun harta sendiri, dihinakan Allah. Jadi hari ini jangan kita merasa takjub atas apa yang ada pada diri kita. Ini adalah anugerah Allah, dan bagaimana kita menjalani dan memegang anugerah itu agar kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang benar mengisi Ramadan, dan akhirnya kita kembali setelah bulan suci Ramadan ini benar-benar kembali kepada yang fitrah, kepada yang kesucian, dan insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita bisa menjaga diri kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.